mujizat sertai tiap langkahku. Shalom saudaraku. Shalom. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari kita satukan hati kita fokus dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami ucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama saudara kami dimanapun berada Tuhan. Kami boleh ibadah online Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu ada pada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam kondisi saat ini Tuhan, kami tidak memungkinkan untuk berkumpul ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami, roh kami Kau ikat setiap kami, untuk kami boleh sama-sama Tuhan menyembah dan memuliakan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Kau berkati setiap kami, para hamba-Mu, para pelayan-Mu Bapa, untuk kami boleh bersatu hati memberikan apa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, khususkan layakkan kami Tuhan. Berkati setiap kami, para pemimpin pujian Tuhan, pemain musik Tuhan, dan terlebih hamba-Mu menyampaikan firman ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih apabila ada kuasa-kuasa kegelapan tidak benar, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk dan menyatakan Kau dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. katakan sama-sama. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, Katakan bersyukur. Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kita sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, bersyukur, haleluya, bersyukur, buat kasih setiamu Tuhan, kamu besar, buat semua yang mengampuni dan atas kasih karunia yang telah kau nyatakan dalam hidup kami, pemeliharaan yang begitu Tuhan, kami ada dan sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan sahabat kami. Dan sebabapun dua tiga orang berkumpul, Engkau ada di tengah kami. Kami percaya, kami iman bahwa Engkau mendengar setiap doa, setiap ujian kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita puji Allah kita, dialah sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau begitu luar biasa, dan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranmu,
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami mengucapkan syukur Tuhan. Hati kami penuh kepikiran ya Bapa. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Engkau sebagai Tuhan yang selamatkan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman Engkau. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kehendak-Mu atas kami semua ya Bapa. Karena itu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami, pikiran kami, hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengar setiap sabda-Mu ya Bapa. Biarlah sabda-Mu boleh kami terima Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah Tuhan setiap kami Kau berkati melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kebaktian ini dari awal tengah hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu siap mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Haleluya, puji Tuhan. Menyambung khotbah saya pada minggu yang lalu mengenai kejar hadiratnya. Maka saya ingin memberitakan kepada kita semua bahwa ada dua macam kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan yang maha hadir.
atau dalam istilah teologi dikatakan omnipresent. Jadi di tempat yang bagaimanapun Tuhan itu maha hadir. Bahkan di tempat yang paling berdosa sekalipun, di tempat yang paling jorok sekalipun, Dia omnipresent. Dia maha hadir. Lalu yang kedua adalah kehadirannya yang dinyatakan, yaitu His manifested presence, atau hadiratnya yang dinyatakan. Nah, sesuai dengan apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu, maka hari ini kita akan banyak belajar dan kita akan banyak mengalami tentang hadirat Allah yang dinyatakan itu. Nah, hadirat Allah yang nyata itu bisa menghidupkan kita, tetapi juga bisa mematikan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua jauh dari kehadiran yang dinyatakan tadi, jauh dari pandangan mata Tuhan, bahwa kemudian saudara lalu berbuat yang aneh-aneh, saudara melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepadanya. Akan tetapi, walaupun apa yang saudara perbuat itu di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Ia adalah Allah yang melihat. Dia adalah Allah yang maha hadir. Tetapi reaksi Allah atas perbuatan kita itu akan sangat lamban dibandingkan jikalau kita melakukannya di depan hadiratnya, atau kita melakukannya di dalam hadirat yang diwujudkan itu. Nah, hari ini kita perlu belajar bagaimana hidup di hadapan hadirat Allah yang kudus itu. Karena banyak orang tanpa sadar bisa berbuat aneh-aneh. Nah, kalau Tuhan tidak senang, maka habislah orang itu. Tidak lagi bisa ketawa sana sini. Nah, sekarang kita melihat beberapa contoh yang saya harap akan membuka mata rohani kita. Bagaimana kita bisa membedakan antara Allah yang maha hadir itu dengan kenyataan kehadiran Allah itu. Kita lihat dalam dua sosok yang ingin saya contohkan kepada kita semua, yaitu Sakaria dan Maria. Saudara bisa buka Alkitab, dan di situ terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan ke-20. Di situ dikisahkan tentang Sakaria. Nah, dalam kisah ini, malaikat Gabriel berbicara kepada Sakaria. Dan karena Sakaria tidak percaya, maka seketika itu juga dia menjadi bisu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan peristiwa yang lain. Juga di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat sesudahnya, yaitu ayat 26 sampai 35. Di situ diceritakan juga tentang seorang yang bernama Maria. Jadi baik Sakaria maupun Maria itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam ayat yang ke-18, Sakaria bertanya, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?" Lalu dalam ayat yang ke-34, Maria juga bertanya, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi?" Kedua pertanyaan ini tidak dapat dibedakan.
kedua-duanya sama-sama mengindikasikan bahwa mereka kurang percaya. Akan tetapi kita bisa melihat kenapa Sakaria dihakimi atau dihukum menjadi bisu, sedangkan Maria tidak. Pertanyaan yang sederhana, tetapi sebenarnya sudah lama saya renungkan. Karena Alkitab tidak memberikan keterangan yang jelas di dalam ayat-ayat ini. Sejujurnya saya berkata bahwa Maria juga tidak terlalu yakin. Maria tidak terlalu percaya akan pernyataan Gabriel, sama dengan Sakaria. Mereka berdua mempertanyakan teknisnya. Sakaria berkata, "Oh, kami sudah tua. Istriku sudah mati haid. Mandul lagi. Tidak mungkin itu terjadi." Sedangkan Maria juga mengatakan hal yang serupa. Secara teknis, aku masih perawan. Aku belum bersuami. Mana mungkin? Dua-duanya berkata, tidak mungkin itu terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa Sakaria jadi bisu? Ada yang berkata, Tuhan sebel dengan Sakaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ini bukan soal sebel dan tidak sebel. Sebenarnya sederhana. Tuhan mengajar saya, kenapa Sakaria menjadi bisu dan Maria tidak. Ya, saya mempersilahkan saudara-saudara membaca Alkitabnya. Sakaria pada waktu itu sedang melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab telah diundi untuk menentukan imam yang bertugas. Dan Sakarialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang atau berdoa. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Sakaria masuk ke bait suci pada waktu sembahyang. Dia bertugas membakar ukupan. Jadi dia sedang membakar ukupan. Artinya apa? Artinya dia masuk ke ruang Maha Kudus, di mana Allah hadir, di mana hadirat Allah ada di situ. Dan Tuhan Allah duduk di tahtanya. Dia sedang menerima doa anak-anaknya yang diwakili oleh Sakaria yang membakar ukupan. Sakaria tidak melihat Tuhan, tapi Sakaria mendengar malaikat Gabriel berkata, "Aku Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan." Lalu kisah selanjutnya, di manakah Maria berada ketika malaikat Gabriel datang? Saya tidak tahu persis, karena Alkitab juga tidak menjelaskan dengan jelas. Mungkin pada waktu saat Gabriel datang, Maria mungkin sedang menyapu rumah, atau mungkin juga sedang mencuci baju, atau mungkin juga sedang menyetrika dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin. Maria, ketika Gabriel datang, dia sedang melakukan tugas sehari-hari. Lalu
Di manakah Sakaria berada ketika malaikat Gabriel datang? Sakaria sedang membakar ukupan di hadapan raja di atas segala raja. Dan dia berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, akibatnya langsung dia bisu. Kenapa Sakaria dibuat bisu? Sebab di depan Tuhan, di dalam kehadirannya, Sakaria berkata, bagaimana bisa? Bagaimana aku tahu? Nah, apakah Maria tidak di hadapan Tuhan? Maria juga ada di depan malaikat. Tetapi di depan kehadiran Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Bukan kehadiran Tuhan yang hadir pada waktu imam besar membakar ukupan. Jadi kita bisa membedakan. Ketika kita sedang melayani Tuhan, kemudian kita mendapatkan wahyu, dan kita tidak percaya akan firman-Nya, maka akibatnya kita akan seperti Sakaria. Jadi di bawah atau di dalam hadiratnya, kalau kita aneh-aneh, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Itu contoh yang pertama. Bedanya di dalam hadirat yang dinyatakan dan di dalam Allah yang maha hadir itu. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua, jangan kita main-main ketika kita sedang berada di dalam hadiratnya. Ketika kita sedang melayani Dia. Biarlah kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh, percaya akan janji firman-Nya, percaya apa yang difirmankannya kepada kita. Dan kita sebagai wakil daripada Allah, sebagai hamba-hambanya, seperti Sakaria, maka kita akan menerima akibat kalau kita main-main di hadapannya. Itu pelajaran yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu tentang Musa dan kakak perempuannya Miriam. Saya memperhatikan ada yang aneh dalam diri Musa ini. Setiap kali ada pemberontakan terhadap dirinya, seperti peristiwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Dan juga dengan 12 pengintai. 10 pengintai memberikan laporan-laporan yang buruk. 2 pengintai memberikan laporan yang baik. Israel sering memberontak. Musa hampir dilempari dengan batu. Tetapi setiap kali Musa menghadapi pemberontakan ataupun sungut-sungut dari bangsa Israel, reaksi Musa sama. Dia tersungkur menyembah Tuhan. Setiap kali Musa menghadapi pemberontakan umat Tuhan, tidak ada lain yang diperbuat. Dia tersungkur. Dan setiap kali Musa tersungkur, maka hukuman Tuhan cepatnya luar biasa. Miriam, kakak Musa, langsung kena kusta. Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi. 10 pengintai mati kena tulah. Itulah sebabnya
Setiap kali hamba Tuhan tersungkur, maka ia sama seperti ketika imam besar Zakaria menaruh dupa atau membakar ukupan. Musa adalah orang yang pernah bertemu muka dengan Tuhan. Musa mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya. Tapi menjelang akhir, Musa kilaf. Dia lupa tersungkur. Dia meledak-ledak emosinya. Maka dia kena hukuman. Saudara bisa membaca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dan ayat yang ke-10. Lebih baik kita baca sama-sama supaya kita mengetahui apa yang terjadi. Kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikianlah bunyinya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu ayat yang ke-5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Musa dan Harun tersungkur di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul pada waktu itu. Lalu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ayat yang ke-5 tadi dikatakan, bangsa Israel memberontak dan Musa hanya tersungkur sujud menyembah Tuhan. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan tadi, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa Musa itu senjatanya hanya menyembah, tersungkur di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi mengatakan, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang-orang Israel. Nah, ini dia senjata Musa, hanya menyembah. Musa tidak pernah berbantah-bantahan. Musa tidak pernah berbantah-bantahan dengan kaum Israel. Apapun dibiarkan, dia hanya datang menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, mengadukan semua yang terjadi kepada Tuhan. Dan begitu Musa menyembah, dia tersungkur di depan semua orang. Dia merendahkan hatinya. Maka datanglah Tuhan hadir. Hadiratnya dinyatakan di hadapan Musa. Sebelum Musa tersungkur, semalaman terdengar nyaring suara kaum Israel. Menangis, mengamuk, ngomel, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi begitu hamba Tuhan itu tersungkur, maka datanglah yang disembah. Hadiratnya datang dinyatakan di hadapan Musa. Kapan didengar?
pada waktu disembah. Ketika kita dibawa Tuhan masuk ke hadirat-Nya, inilah yang akan sering kali muncul di tengah-tengah kita. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Israel berkata, apa tadi? Israel berkata, lebih baik kami mati di padang gurun. Karena perkataan itu dikatakan di hadapan hadirat Allah yang dinyatakan, yaitu pada waktu Musa tersungkur dan menyembah Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan berkata, amin. Maka matilah mereka semua seketika. Dan tidak ada dari yang bersungut-sungut itu yang bisa masuk ke Kanaan. Dan sejak saat itu, mulai dari saat itu, satu demi satu, mereka mati di padang gurun. Bisakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melihat yang serius ini? Mengertikah bahwa ini Tuhan sendiri yang bertindak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat sekarang ini kita sedang mencari hadirat-Nya. Kita ingin menemukan hadirat-Nya. Kita mau menyembah di dalam hadirat-Nya. Jangan kita seperti kaum Israel. Ketika kita sedang ada di dalam hadirat Allah yang dinyatakan. Sekali lagi saya mengatakan, jangan kita main-main. Hukuman Tuhan akan cepat berlaku bagi kita semua. Saya ingin memberikan contoh satu kali lagi yang terakhir. Kisahnya terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-8, yaitu tentang kisah Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita bandingkan dengan catatan kisah ini yang ada di Matius pasal yang ke-26. Ya. Kisah Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-8, kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-26. Karena dalam Matius ini adalah kelanjutan daripada cerita ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara bisa membaca ayat-ayatnya nanti tersendiri. Tapi mari coba kita perhatikan baik-baik. Yudas, kita sudah sama-sama tahu, sudah berkali-kali dia mencuri uang. Dan selama berkali-kali mencuri uang itu, tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Apakah Yesus tidak tahu? Saya yakin bahwa Yesus tahu tentang perbuatan dan kelakuan Yudas. Tetapi kalau kemudian tidak terjadi apa-apa, Yudas tetap sebagai murid Tuhan melakukan kegiatan-kegiatannya. Orang akan tergoda untuk lebih aktif mencuri. Toh aku mencuri, Yesus nggak tahu. Pikirnya sebetulnya sama saja. Itu terjadi di mana-mana. Di gereja, di yayasan-yayasan, ataupun di kantor-kantor Kristen. Hal seperti yang dilakukan Yudas ini sering terjadi. Di mana-mana selalu ada pihak-pihak
yang ambil keuntungan. Sementara banyak orang datang berkorban, selalu ada orang-orang yang mencoba untuk mencari keuntungan. Dan dia berharap untuk dapat uang daripada itu. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara, perbuatan seperti itu tidak akan pernah jadi satu kebaikan. Karena dia sedang memasukkan kutuk dalam kehidupan dan keturunannya. Sebab yang diambil itu adalah milik Tuhan. Jikalau diambil, maka akan menghasilkan kutuk, akan menghasilkan penyakit dan masalah-masalah dalam kehidupannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya wanti-wanti, jangan pernah ambil yang punya Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah jadi seperti Hofni dan Pinehas. Jangan kita berpikir, kalau tidak pernah ada orang yang menegur, tidak ada orang yang tahu, maka kita aman-aman saja. Padahal kita sedang menelan kutukan untuk hidup kita sendiri dan untuk keturunan kita sendiri. Sebab seperti Hofni dan Pinehas, bagian yang terbaik yang diambil. Bagian Tuhan yang terbaik yang diambil oleh Hofni dan Pinehas. Jika ada orang seperti Achan, Raja Achan, yang mencuri dari barang yang dikhususkan bagi Tuhan, maka yang kena adalah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Nah, urusan yang namanya uang, korban, dan persembahan, ini ujungnya sangat serius. Karena bisa membuat kita masuk neraka. Dan itu terjadi di mana-mana. Saya melihat di banyak tempat. Setiap kali kita berpikir bahwa inilah tempat atau inilah gereja yang paling hebat karena orang-orangnya punya dedikasi yang tinggi. Tetapi ternyata kita menjumpai satu fakta yang berbeda. Selalu ada orang yang mencoba untuk mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya hanya mau berkata bahwa itu akan membawa kepada kutukan untuk diri sendiri. Dan tidak pernah ada orang yang mengambil apapun miliknya Tuhan, kemudian dipakai untuk kepentingannya sendiri, untuk bermewah-mewah, untuk kehidupan mereka yang istimewa. Orang yang demikian, saya berani mengatakan, mereka tidak akan diberkati dan diurapi. Meskipun kelihatannya sangat diberkati, tapi pada akhirnya dia ada menjadi orang-orang yang terkutuk. Percayalah, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Yudas sudah mencuri uang berkali-kali. Dan Tuhan kelihatannya diam. Tidak ada indikasi bahwa Yesus pernah menegur Yudas. Dan kemudian satu hari terjadi sebuah peristiwa. Hari itu Yesus sedang makan. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Dan kemudian minyak itu dicurahkan di kaki Yesus. Yudas tidak pernah mengerti pada saat Yesus diurapi bahwa ternyata apa yang dibuat Maria itu punya akibat yang sangat kekal. Karena Tuhan berkata kepada Maria,
dan kepada semua yang hadir. Apa yang dia lakukan, kemanapun Injil diberitakan, yang Maria lakukan akan disebut-sebut. Artinya apa? Artinya ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Lalu yang kedua, Tuhan berkata bahwa pengurapan ini adalah untuk pengurapan penguburanku. Yudas nggak pernah ngerti bahwa itu adalah suatu momen atau suatu peristiwa yang sakral dan yang kudus. Saat pengurapan dicurahkan, itulah bagian satu ritual yang mempersiapkan Yesus untuk naik ke Golgota. Perkataan dan sikap Yudas muncul di tengah-tengah ritual di mana sang raja sedang diurapi. Dan inilah masalahnya. Di depan manusia, sepertinya itu adalah acara biasa. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang ilahi sedang terjadi. Di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang diurapi. Yudas berkata, "Buat apa pemborosan itu?" Nah, dengan berkata, "Buat apa pemborosan itu?" Sebenarnya Yudas bukan hanya menegur Maria dan berkata, "Kamu ngeborosin harta begitu banyak." Bukan itu maksud Yudas. Dia sebenarnya juga sedang berkata kepada Yesus, "Engkau tidak layak dapat perlakuan yang begitu." Saudara ngerti? Bahwa yang dihina bukan hanya Maria. Yang dihina adalah raja yang sedang diurapi itu. Dengan berkata, "Ini tidak layak buat engkau Tuhan." Yudas mau berkata, "Engkau sama dengan aku, tidak layak." Walaupun intinya sebenarnya Yudas mau berkata, "Jual saja minyak narwastu yang mahal itu, supaya hasilnya aku bisa curi lagi." Tetapi perkataan itu mengena di hati Tuhan dan menabrak pengurapan yang sedang terjadi. Dan Yesus menjawab secara tidak langsung. Dia hanya berkata, Yesus hanya berkata, "Biarkan dia." Dengan kata-kata "biarkan dia", maka lepaslah tudung daripada Yudas. Lepaslah perlindungan bagi Yudas. Begitu ditegur seperti itu, Yudas keluar dan kemudian kejahatan total menguasai dia. Yudas pun langsung datang kepada imam kepala dan berkata, "Kalau aku serahkan Yesus, berani bayar berapa?" Dari mana ide seperti itu terjadi? Dan ini sebenarnya yang terjadi. Yesus sedang diurapi. Hadiratnya sedang dinyatakan. Lalu ada seseorang menghina dia dan berkata, "Engkau tidak layak menerima ini." Lalu kata Yesus berkata, "Biarkan dia." Seakan-akan Yesus berkata, "Ini bukan urusanmu." Selesai. Tudungnya dibuka. Langsung roh jahat masuk. Dari sekedar hanya seorang pencuri, kemudian jadi seorang pengkhianat terbesar sepanjang sejarah. Dan dia mati mengerikan, yaitu gantung diri. Tidak usah tanya kepada Tuhan dalam hal ini. Pasti Yudas Iskariot masuk neraka. Bisakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membayangkan konsekuensinya menjadi seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita semua, ketika kita memasuki hari-hari
atau ketika kita sedang mencari hadirat-Nya, kita sedang mencari manifestasi hadirat-Nya yang akan semakin sering terjadi, bukan hanya di dalam kebaktian kita di gereja atau di tempat rumah-rumah ibadah, tetapi di rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing, dalam pekerjaan kita sehari-hari, ketika kita sedang berada di dalam hadirat-Nya, hadirat yang dinyatakan, His manifested presence. 3 contoh tadi, saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengerti. Ketika kita sedang ada di dalam hadirat-Nya, kita meragukan kuasa-Nya, seperti Sakaria, hukuman Tuhan langsung datang. Setiap kali kita menyembah Tuhan, dan setiap kali hadirat-Nya dinyatakan, Tuhan hadir. Dan Tuhan mendengar doa-doa kita semua. Ketika Dia disembah, maka apa yang dialami oleh Musa juga akan dialami oleh kita semua. Pada waktu Allah disembah dan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita, apa yang kita katakan, Tuhan akan lakukan dengan segera. Puji Tuhan, haleluya. Dan kalau Tuhan hadir, semuanya akan cepat sekali. Berkat juga akan cepat sekali turun. Tetapi kehinaan, kesusahan, kecelakaan pun akan cepat turun. Berkat akan cepat, tapi penghukuman juga akan cepat. Nah, di sini kita tidak bisa main-main lagi. Dan ingat satu kali lagi, ketika kita sedang di dalam hadirat-Nya, lalu Tuhan dihina dengan kelakuan kita, Tuhan dihina dengan perbuatan kita yang tidak benar, seperti Yudas, kita akan dibuang oleh Tuhan. Dan hari ini saya berdoa untuk kita semua, agar sikap-sikap semacam ini tidak lagi terjadi, sebab hal ini sangat serius sekali. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua memahami dan mengerti apa yang saya beritakan pada hari ini. Dan biarlah kita selalu mohon hikmat daripada Tuhan, agar pikiran kita selalu diterangi dengan hikmat-hikmat-Nya, dan kita mengerti akan firman-Nya. Puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya ajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, biarlah hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala kelemahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Dan biarlah yang baru muncul di hadapan kita, dan kita menjadi hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, anak-anaknya yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita semua diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan seperti firman-Mu tadi mengatakan kepada kami, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-20,
8 tadi. Bahwa apa yang engkau dengar, engkau akan melaksanakannya dengan segera. Tuhan Yesus, hari ini kami mohon akan pertolongan-Mu. Kami mohon akan jamahan-Mu kepada kami semua. Kami tidak lagi berani untuk berkata yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami ingin berkata yang benar. Kami percaya bahwa apa yang menjadi permohonan-permohonan kami, apa yang menjadi keinginan kami, cita-cita kami, kerinduan kami, Tuhan mendengar dan Tuhan akan melakukan dengan segera kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum itu Tuhan, kami juga mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan betulkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dosa kami terlalu besar Tuhan, tetapi kasih-Mu terlebih besar dari segala kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami sudah dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, biarlah hari ini hadirat-Mu dan seterusnya nyata dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam keseharian kami. Kiranya kami selalu dipenuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan. Inilah doa kami, dan inilah ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita berpisah, kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Selamat berpisah dan sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, oh,
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam hidup hanya untuk menyembah. Ya Yesus, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.